Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat movie lover. Hari ini aku mau melanjutkan menceritakan kisah dari Santet Banyuwangi ya. Kelanjutan dari episode kemarin. Nggak usah pakai lama-lama, kita berdoa dulu supaya kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka keselamatan amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaik. Malam ini Mas Fandi tidak menemaniku. Dia sedang menemani istrinya di rumah. Karena adik perempuan istrinya sedang ada tugas luar kota. Aku benci sekaligus senang sebenarnya. Aku berharap Mas Fandi malam ini melakukan hubungan itu dengan istrinya. Dan aku pun ingin tahu reaksi apa yang terjadi di antara mereka. Ya, kata Mbak Joko, setelah aku mengoleskan minyak itu ke alat vital Mas Fandi, dan Mas Fandi pun setelah bergumul denganku, dia akan selamanya terikat padaku dan hanya bisa melakukan itu denganku. Dia tidak akan pernah bisa melakukan hubungan suami istri dengan perempuan manapun. Ya, aku dengan kejam telah menyantet Mas Fandi supaya Mas Fandi tidak bisa berhubungan dengan perempuan manapun kecuali denganku. Sudut pandang pun berpindah kepada Fandi. Tidak tahu kenapa, hal yang tidak pernah aku lakukan selama ini, sekarang pun aku telah melakukannya. Iya, aku berselingkuh dengan temanku waktu SMA, Sandra. Sebenarnya, dia adalah cinta pertamaku. Sayangnya waktu itu, aku terlalu minder untuk bisa mengajaknya berpacaran. Sejak awal aku melihat Sandra, aku sudah merasa sangat jatuh cinta dan sangat menyukainya. Dan aku pun tidak bisa berpaling atau melupakan dia selama hidupku. Sampai akhirnya aku pun bertemu dengan istriku, teman semasa kuliahku, sahabatku. Dialah Anissa. Iya, istriku sekarang. Anissa, sahabatku sewaktu kuliah, teman terbaikku, dan dialah yang menjadi istriku. Dan dialah satu-satunya perempuan yang bisa membuatku lupa akan Sandra. Tapi sayangnya, setelah 5 tahun aku menikah dengan Anissa, tiba-tiba saja Sandra datang dalam hidupku kembali. Dan sempat membuatku porak-poranda tidak karuan. Apalagi, dia berbeda sekali. Penampilannya jauh lebih matang, lebih cantik, lebih elegan, dan lebih amat sangat modis. Aku semakin jatuh cinta kepadanya. Tidak pernah sekalipun aku melewatkan tanpa menatapnya. Tapi pun aku baru menyadari jika Sandra pun ternyata sering pula mencuri-curi pandang kepadaku. Dan barulah aku mengetahui
Jika Sandra pun ternyata dia mencintaiku sejak SMA. Betapa bodohnya aku selama ini. Aku tidak bisa membaca sinyal-sinyal cinta dari dia selama ini. Kalau tahu begini kan, gak mungkin aku membuang-buang waktuku percuma selama ini. Kalaupun aku tahu dia sama-sama saling mencintai, ya Tuhan. Semua sudah sangatlah terlambat. Walaupun kami akhirnya tetap saja melakukan cinta terlarang ini. Aku tidak bisa menahan diri lagi dengan dia. Iya, tatkala dia mulai menggodaku, mulai menyatakan cintanya padaku, bagaikan angin syurga, aku bagaikan terbang ke langit ketujuh karena saking senangnya mendengar kata cinta dari Sandra. Tanpa memikirkan apapun, aku pun menjawab iya. Dan kita pun tidak terpisahkan. Bahkan, jujur saja, sedikit demi sedikit, Anissa sudah hilang dari pikiran dan hatiku. Bahkan aku tidak peduli dengan anak yang dikandungnya. Padahal anak ini telah lama kami nanti-nantikan kehadirannya. Maafkan aku, Anissa. Aku pun tidak bisa menahan hawa nafsu ini. Cinta yang telah lama bersemi, kini dia kembali dan membawa cinta itu lebih indah dari sebelumnya. Karena aku tahu cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan. Sore ini aku tidak bisa menemani Sandra. Padahal sehari sebelumnya kami pun tidak bertemu. Dia tiba-tiba ada tugas keluar kota tanpa memberitahuku lebih dahulu. Tapi tadi malam seharian pun kami bersama. Ada rasa sakit, kangen, kecewa karena aku tidak bisa menemani Sandra malam ini. Ya, aku harus menemani istriku karena adik iparku sedang pergi keluar kota. Aku terpaksa menemani istriku malam ini. Entahlah berapa hari adikku akan keluar kota, aku tidak tahu. Pikiranku selalu tertuju kepada Sandra. Tidak tahan rasanya aku saat berada di rumah. Ingin rasanya aku pergi ke sana. Tapi tidak mungkin aku meninggalkan Anissa di rumah sendirian. Ya, aku tidak tahu. Kenapa aku tiba-tiba jadi malas dan amat sangat tidak berselera terhadap Anissa. Melihatnya saja aku pun sudah tidak ingin rasanya. Tapi dia adalah istriku dan dia sedang mengandung anakku. Anissa malam ini berdandan amat sangatlah cantik. Tapi jujur saja, aku seolah-olah tidak berselera kepadanya. Dia menawariku makan, minum. Aku hanya menolaknya. Pikiranku, hatiku, semua tertuju kepada Sandra. Sedih rasanya aku tidak bisa bertemu dengannya malam ini. Tidak bisa bersamanya malam ini. Hujan pun turun begitu deras. Tampaknya ada badai di luar. Suara petir pun menggelegar. Tiba-tiba saja Anissa merasa ketakutan. Dia memelukku dengan erat. Dan akhirnya
Dia pun menginginkan hal itu. Mungkin karena aku laki-laki. Aku mau saja meskipun hatiku tidak ingin. Tapi entah kenapa. Aku rasanya tidak berselera sekali. Dan aku pun tidak ada gairah dengan dia. Dan tampaknya ya Tuhan, aku pun tidak bisa melakukan ini dengan Anissa. Anissa sempat kebingungan. Berbagai cara dia pun telah lakukan. Tapi tetap saja aku merasa lemah dan aku tidak berdaya di depannya. Rasanya aku ingin sekali stop dan aku tidak ingin sekali melakukan hal ini dengannya. Sungguh, dia tidak bisa bangun. Aku pun merasa heran dan takut. Apa karena ini psikologiku? Apa karena begitu tidak inginnya aku dengan istriku sampai aku pun tidak bisa berdiri melayani dia? Pikiranku hanya tertuju kepada Sandra dan Sandra. Mata, hati, otak, semua tertuju pada Sandra. Sampai akhirnya pun Anissa merasa kecewa malam ini. Iya, dia merasa kecewa. Aku melihat begitu dalam kekecewaan dalam matanya. Aku memeluknya. Tapi dia hanya berkata, "Tidak apa-apa mas. Mungkin masnya kecapean." Katanya waktu itu. Dan aku pun merasa mungkin aku karena kecapean. Tapi jujur saja, selama ini, secapek apapun aku tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Tapi malam ini, sungguh, ini sangat di luar nalarku. Aku pun tidak percaya dengan hal ini. Keesokan paginya pun, aku berangkat ke kantor. Ketika aku melihat Sandra, dia hanya menunduk, sedih. Tampaknya pun dia marah. "Kalau sayang, cemberut sekali," godaku padanya. Dia hanya memalingkan muka. Dan dia pun bilang, "Enaknya semalam, bisa ke sana, bisa ke sini." Jawabnya waktu itu. Aku merasa geli mendengar celotehnya. Enggak ada apa-apa kok. Jawabku. Bohong aja. Mana mungkin gak ada apa-apa. Orang kemarin aja gak ketemu. Jawabnya kala itu. "Iya swear gak ada apa-apa, aku langsung tidur." Jawabku kala itu. Masa sih? Yang aku heran, ketika Sandra memegang tanganku saja, aku merasakan denyut-denyut di bawahku. Dan itu pun amat sangat mengeras. Gila, dia hanya pegang tanganku dan aku seperti ini. Kata hatiku, tapi tidaklah mungkin ini sedang di kantor, jawabku. Kemudian kami pun melakukan tugas kami masing-masing dalam kantor. Tapi sumpah, aku tidak bisa fokus. Mataku selalu tertuju kepada Sandra. Bahkan di saat Sandra dipanggil ke ruangan Pak Alek pun, rasanya mendidih. Begitu cemburunya aku pada Pak Alex. Padahal Pak Alex adalah atasanku. Dan wajar saja dia memanggil Sandra. Tapi ya, entahlah kegilaan apa ini. Apakah karena rasa cinta yang telah terpendam begitu lama dan sekarang baru terwujud yang menyebabkan semua ini. Sumpah aku merasa gila, amat sangat gila. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
Sudut pandang pun berpindah kepada Sandra. Pagi ini, aku melihat Mas Fandi. Dia begitu loyo dan tidak bersemangat. Tapi saat menatapku, matanya kembali berbinar. Seakan-akan dia amat sangat bahagia. Tapi aku amat sangatlah dongkol. Karena aku yakin tidak mungkin terjadi hal seperti itu tadi malam dia dengan istrinya. Dan itu membuatku amat sangat cemburu, amat sangat jengkel. Sehingga aku pun malas menyapanya. Tapi ketika dia bilang dia tidak melakukannya, aku kembali bahagia. Rasanya ingin cepat-cepat sekali pulang dari kantor supaya bisa bersamanya, melepaskan rasa rindu dan dahaga ini. Ketika aku dipanggil Pak Alex ke kantor, aku melihat dia begitu marah dan cemburu. Iya, aku tahu wajar saja dia bersikap seperti itu. Karena sesungguhnya Alex pun mempunyai rasa kepadaku. Alex adalah teman kuliahku. Dan dia pun belum menikah sampai saat ini. Hanya karena dia menungguku. Saat itu di dalam kantor, dia bilang kepadaku, baru kali ini dia terang-terangan bilang, jika dia menyukaiku dan amat sangat terobsesi padaku. Tapi aku menjawab, aku masih belum bisa. Sebenarnya, Alex pun sahabatku. Dan dia pun mengetahui aku mempunyai cinta pertama yang aku gak bisa melupakan. Tapi dia tidak pernah tahu jika laki-laki itu adalah Fandi, karyawannya. Sehingga dia sangat memaklumiku dan selalu menungguku. Jam pulang kantor pun berakhir. Aku dan Fandi, kita pulang bersama ke apartemenku. Kita melabuhkan kerinduan yang amat sangat mendalam. Setelah semalaman kita tidak bertemu, amat sangatlah rindu hati ini. Kita melampiaskan semuanya. Kita melakukan itu sampai berkali-kali. Sampai akhirnya pun dia mengatakan dia harus pulang karena istrinya masihlah sendirian dan adik iparnya pun belumlah pulang dari luar kota. Dengan berat hati pun aku melepasnya untuk pulang. Tapi aku sudah tenang karena aku yakin dia sudah tidak bisa melakukannya dengan istrinya lagi. Iya, Fandi sudah menjadi milikku. Milikku sepenuhnya. Sudut pandang pun berpindah kepada Anissa. Tidak biasanya Mas Fandi pulang selarut ini. Sudah jam 11 malam dan dia pun belum pulang. Aku menunggu suamiku dengan gelisah. Iya, akhir-akhir ini Mas Fandi begitu sibuk. Terkadang keluar kota, pulang telat. Entah kenapa akhir-akhir ini dia begitu sering melakukan hal ini. Tapi ya, suamiku memang bekerja keras. Dia amat sangatlah bertanggung jawab dengan semua yang dilakukannya, dengan semua pekerjaannya, baik sebagai karyawan, sebagai suami,
dia selalu bertanggung jawab penuh. Dan aku sama sekali tidak pernah meragukan hal itu. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini aku begitu gelisah. Gelisah seakan-akan aku takut kehilangan dia. Iya, Mas Fandi, aku takut kehilangannya. Secara tersentak, suara bel mobil mengagetkan aku. Mas Fandi telah datang. Dengan segera aku pun membukanya pintu. Kusambut dia. Dia terkaget melihatku. "Kok kamu belum tidur, Mah?" jawabnya. "Iya Mas, belum. Nungguin kamu," jawabku kala itu. "Kamu kemana aja sih? Ditelepon gak bisa-bisa." "HP-nya mati sayang," jawabnya kala itu. "Oh, ya udah, makan dulu yuk," tanyaku. Tapi dia menolak. "Aku capek banget, mau langsung tidur aja," jawabnya. Aku melepaskan baju Mas Fandi. Tapi aku merasa parfum yang berbeda. Iya, aku tidak mengenal parfum ini. "Kau dari mana, Mas?" tanyaku. "Ketemu beberapa klien." "Oh, dengan siapa saja?" "Ya, presentasi lah. Hanya berdua aja. Aku ditemani sama temanku kantor dan juga sama kliennya, kita bertiga." "Oh, ya udah, Mas mandi dulu ya." Saat suamiku sedang mandi, aku mencoba mencium parfum ini. Parfum perempuan. Ya Tuhan, apa mungkin Mas Fandi? Tapi tidak. Selama ini suamiku amat sangatlah setia. Dan dia pun tidak pernah berubah terhadapku. Ketika dia selesai mandi pun, entah kenapa, aku begitu bergairah melihatnya dalam keadaan basah setelah mandi. Aku memeluknya. Aku mencoba menciumnya. Tapi dia seolah-olah menghindar. Dan aku merasa dia menolakku dengan halus. "Aku capek sekali sayang," jawabnya kala itu. Aku mengerti. Tapi aku tidak berhenti menggodanya. Aku terus saja menggodanya. Tapi yang aku heran, dia sama sekali tidak meresponku. Dia hanya membelai rambutku. Iya, dia mencoba menikmati. Tapi ada yang aneh. Kenapa dia tidak seperti dulu? Dan ketika aku memegangnya pun, tidak ada tegangan sama sekali. Apa separah ini kecapean suamiku? "Aku capek sayang," jawabnya kala itu. "Capek banget, stres. Aku dikejar deadline akhir-akhir ini. Maaf ya." Aku menghela nafas. Jujur, 2 kali aku sudah dikecewakan. Tapi aku pun tidak bisa memaksanya. Mau dipaksa bagaimanapun, dia tidak bisa. Dan benar-benar tidak bisa. Aku amat sangatlah heran. Baru kali ini terjadi kepadaku. Selama pernikahan kami, secapek apapun, tidak pernah hal ini terjadi. Tapi iya, aku berusaha positive thinking. Dan akhirnya pun, aku kembali tidur di sampingnya. Walau penuh dengan rasa kecewa.
pagi pun tiba. Aku menyiapkan makanan. Dan gak biasanya Mas Fandi bangun jam 5 pagi dan dia begitu terburu-buru untuk pergi ke kantornya. Mas, masih jam 5 loh ini, tanya aku waktu itu. Iya maaf sayang, aku harus buru-buru ke kantor. Karena aku banyak sekali kerjaan dan aku dikejar deadline. Maaf ya, sampai nanti malam, jawabnya kala itu. Aku hanya menggeleng. Begitu sibuknya kah suamiku. Bahkan waktu pun dia sampai tidak punya untukku. Jam 5 pagi pun dia pergi ke kantor. Sedangkan tadi malam jam 11 dia baru datang. Betapa kasihannya suamiku Tuhan. Berikanlah dia kesehatan senantiasa. Doaku kala itu. Sudut pandang pun berganti kepada Fandi. Dalam mimpi, aku melihat Sandra. Dia menangis terseduh-seduh. Dia bilang dia amat sangat merindukanku. Dan seketika itu pun, aku beranjak bangun, mandi dan langsung berangkat ke tempat Sandra. Aku begitu merindukannya. Tidak tahan rasanya hati ini untuk menunggu sampai tiba waktu kantor. Iya, subuh itu pun aku bergegas mandi dan bersiap-siap ke tempat Sandra. Sampai Anissa pun terheran-heran melihatku. Kenapa begitu pagi aku berangkat ke kantor? Sesampainya di depan pintu apartemen Sandra, aku pun segera menggedor-gedor pintu, menelponnya supaya dia bangun. Iya, dia terbangun dengan muka acak-acakan. Tapi justru dia terlihat amat sangat seksi. Dengan balutan lingerie yang semalam dia pakai. Dia begitu kaget melihatku. Kenapa tiba-tiba ada di depan pintu kamar. Aku langsung menutup pintu. Dan aku pun langsung menggendongnya. Aku tidak tahan. Sungguh tidak tahan. Pergumulan itu pun kami lakukan. Hingga sampai 3 kali. Iya. Yang aku heran. Hanya dengan melihatnya saja. Aku sudah begitu bergairah. Tapi berbeda dengan istriku Anissa. Aku pun bahkan tidak bisa melanjutkan hal itu. Kami berdua bagaikan kesetanan. Bagi dunia ini milik berdua tidak mengingat apapun. Bahkan kami pun sampai terlambat masuk ke kantor. Oke guys, itu tadi adalah akhir dari episode yang kedua. Tapi masih ada episode yang ketiga. Tapi besok ya, kalian harus tetap stay tune supaya kalian bisa tahu kelanjutannya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe supaya kita bisa lebih semangat lagi membuat konten-kontennya. Oke, thank you for all, thank you for watching, thank you for listening. So see you, bye bye. Assalamualaikum.